ceritanya dulu gimana? Ceritanya ya seperti ini. Obrol gitu. Ya gini loh Pak, saya kan nelayan Pak. Ya. Ini saya langsung cerita aja dah karena Bapak nanya. Pak, kehidupan saya bangun pagi, setengah 6 saya sudah melaut. Tapi saya juga sering sharing ada sama Pak Lurah, Pak Camat di tahun-tahun itu. Ya. Kenal saya lah ya. Nah. Tapi saya bukan pengurus pemangku wilayah Pak. Ya. Saya nelayan bahasanya, dia tahu saya sebagai nelayan. Ya, nelayan. Entah kenapa. Kan saya bukan pemangku, tapi dia suka Pak Tisno lagi senggang nggak main dong ke kelurahan. Itu dari lurah 5 yang sekarang juga udah pindah nih. Ya. Itu ada kenal baik banget. Dari zaman siapa? Suyono Pak. Pak Yono. Suyono. Nah bahkan saya ketemu lagi kemarin di balai kota yang bekas mantan sama dampingin Pak ini Pak Wali Kota yang baru, Pak Wawan. Pak Wawan kan pernah di Kecamatan Cilincing. Bener ya Pak ya? Jadi saya tuh bingungnya begitu di saat itu Pak. Saya melaut, Pak Tisno gimana? Hasil melaut kayak gitu gini. Ya Pak, dapat ikan sama minum kerang hijau. Nah di lapangannya Pak, mereka punya curhatan hati Pak. Saat saya datang ke kelurahan, Bang Tisno, saya bingung loh di Kalibari. Itu pengolah begitu kan cangkang-cangkangnya numpuk mau dimanai iya itu. Pak, saya emang nggak nyambung Pak diobrolin begitu. Kan saya cuma orang yang nangkep ikan, nyari kerang juga dan merugikan juga sebenarnya. Ya itu termasuk merugikan, lama-lama lautnya keuruk. Nah, cuman saya kan nggak bisa banyak bahasa waktu itu. Saya simak, kok Bapak ini kayak punya butuh solusi. Betul. Nah selalu begitu Pak. Udah dengan berjalannya waktu di lapangan juga mikirin gitu dia. Nah, saya jadi sering Pak ritme bahasa begitu tiap ganti lurah, terus yang kedua, yang ketiga bahasa itu selalu keluar Pak. Nah yang di ketiga mau ke keempat saya dikasih ke Amanda tentang pembangunan tanggul breakwater yang saya minta dari tahun 1994 tentang tambat labu nelayan sama breakwater. Pak panjang Pak. Nah di situ saya mulai mengurangi melaut ya Pak. Melautnya dikurangin. Dikurangin karena ada aktivitas pemantauan pembuatan tanggul itu. Nah di lurah yang itu ceritanya sama begitu terus. Nah di saat itu Pak, iya no, ada permen lu mau? Nih permen aja, 2.000. Nih. Nah di situ Pak, saya tanpa sengaja Pak sebenarnya pulang dari laut, habis bangun tidur nongkrong di tanggul, terus kerang itu sama saya pegang, pertama ditempel-tempel Pak, mikir orang-orang pada bikin kerajinan kan gitu ya, kerang itu nggak bisa. Nah di sisi itu kita mulai Pak, hati-hati pertama bikin nempel-nempel dulu. Tapi selepas jalan nggak lama 2 bulan tuh kayaknya nggak nyaman Pak, habis gesturnya begitu-begitu aja, nilai jual kurang. Saya tarik lagi, tapi udah jalan Pak, ditempel-tempel tuh hasil kembang apa buat hiasan. Nah akhirnya terus dengan rutinitas tiap sore gitu, saya tuh ngambil Pak beberapa item cangkang yang ada di pesisir, dari yang utuh, yang bentuk mau hampir menjadi pasir, yang belum menjadi pasir. Nah itu ada perbedaan masing-masing Pak, tanpa disengaja loh jujur itu ya. Jadi saya ngambil nyerowok, naung deket sampai cangkang. Yang cangkang saya acurin, lah ini kok terelet. Kalau boleh cerita saya sampai nguji sendiri Pak, itu saya masukin ke panci, cangkang yang saya tunggu itu saya godok Pak, saya rebus, ngerti nggak Pak? Nggak tahu itu airnya untuk apa, cangkangnya untuk apa, saya juga nggak ngerti. Sama saya saring, lah saya juga nggak tahu waktu itu. Udah saya giniin, saya rebus, airnya saya saring, airnya saya bisa di botol, saya mikirin ini untuk apa. Nah ini bagus banget Pak. Yang direbus ini, cangkang ini yang udah saya hancurin jadi pasir, bagus Pak, mengkilap, biru-biruan, trelet, mengkilap. Nah, di situ saya, ini kayaknya gitu kan, kalau misalnya jadi kayak serupa atau menyerupai pasir, terus saya bikin kayak kreatif gitu loh Pak, kayak produk beton, kayaknya mantep nih dalam hati. Terus baru berpikir situ ya, intinya berusaha ngelebur cangkang itu jadi pasir lah gitu ya. Nah dengan berjalannya waktu Pak, saya juga nggak tahu Pak dari mulut kemana, karena kan saya kenal baik dengan dinas kesehatan, terus dosen-dosen, jadi banyak tuh mahasiswa orang belum berhasil Pak, baru jadi pasir doang. Udah dilirik.
mahasiswa banyak yang datang Pak. Hmm. KKN lah, minta KKN, Iya. minta berapa pekan didampingi tentang ini Pak Tisno caranya Pengolahan. gimana, kerang ini diituin. Lah waktu itu Pak dasarnya ke situ Pak, saya nggak tahu. Tapi belum jadi produk itu belum Belum jadi. Pak, baru jadi. Ini Baru. kan gelas nih, Ah. izin ya Pak ya. Gelas, saya bikin tatakan kayak gini Pak. Iya. Nah, saya cobanya pakai lempok. Bapak tahu lempok nggak? Tahu. Jadi Ya. keringnya lada lama, saya kagetnya pas jadi tuh kan netes air Pak. Nah walaupun udah kering tapi lengket, itu nggak nyaman saya Pak. Ya. Wah nggak bener ini mah, bentuknya jadi Pak. Nah. Ini kalau gelas kan sering ada air, bener basah. Lah ini kalau ini lem nempel kan jadi jelek produknya. Tapi saya udah nyoba, Nah, udah namanya berusaha ya. Jadi kayak produk-produk. Nah yang kedua kita bikin asbak, Ya. udah nggak pakai lempok lagi Pak. Pakai semen. Nah mulai di semen, Oh ya. mulai tuh di situ tuh Pak. Tinggal di motif cangkang yang tadi saya bilang direbus perlet-perletnya itu saya mik Pak. Campurannya saya tambah ini jadi gini. Pertama gagal karena apa Pak? Jadi bentuknya bagus tapi ketas gitu Pak. Ya, ya. Karena kan dia tumbuhan bukan bebatuan. Ya. Jadi kalau tumbuhan itu bertahun-tahun ada itu pasti hilang atau jadi debu. Bukan makin hancur jadi pasir lagi. Ya. Hilang dia. Hilang dia. Nah, di situ Pak saya belajar lagi sendiri juga itu iseng. Ini gimana ya bisa bersaing? Ibaratnya tulang lah ini ya. Iya. Tulang. Itu Pak. Ya. Jadi kalau bicaranya itu tujuan saya awal itu ya saya orang yang lagi berusaha. Kita ini dengan dampak ini berubah Pak. Berubah dari cangkang yang ada itu kita ubah jadi bahan atau jadi pengganti pasir. Tapi saya berusaha ngebentuk Pak produk-produk seperti ini. Jadilah ini. Ini. Ya coba ada sana. Nah itu. Ini yang terbaru ya Pak. Ini terbaru ya. Ini yang terbaru. Yang ini juga terbaru. Yang awalnya itu seperti ini. Merintis ya Pak. Ini paping blok yang kayak gini. Nah, progresnya juga mulai kelihatan. Yang biar Bapak tahu Pak, saya punya cita ini bahwa kami itu produksi produk saya ini tanpa pasir Pak. Oh sekarang pakai pasir nggak? Enggak. Enggak. Oh, tanpa pasir. Kan saya bilang pasir kita itu pasti dari cangkang utuh yang kita ubah jadi pasir. Kadang orang mau beli kan nanya, Pak, ini komposisinya pasir pakai berapa persen? Saya cuma diam, saya bilang kita nggak pakai pasir lagi. Kan kalau orang nggak tahu itu dikira pasir kan? Nah, tadi kan Bapak lihat-lihat Pak. Ya. Pak, kesininya juga kita terus belajar gimana caranya fungsi dari limbah ini nilai manfaatnya tinggi. Kayak debunya, Ya. hasil cacannya rada halusnya, terus cacan yang bentuk pasirnya, tingkat kekuatannya gitu kan. Ya. Saya kan terus makin belajar, tidak belajar keluar ya. Ya. Nilai manfaatnya Pak, terus kalau ini diolah dengan baik Pak, waduh, mewah banget Pak. Ini saya cerita aja sama Bapak langsung ya. 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 Kalau kita melalui tungku Pak, ini apu kerang hijau itu saya bakar di tungku Pak, saya masukin 1 kintal ya. Pak, nilai jualnya tinggi Pak. Dibakar. Ditungku, bukan bakar ya, mohon maaf nih. mohon maaf. Di ini. Tungku. Dimasak. Ya pokoknya tungku aja, bukan open, Ya. bukan digarang, bukan diobor. Ya. Pokoknya bicaranya saya bilang tungku. Tunggu. Nah, saya tahunya Pak, karena saya pengen tahu, kan waktu itu kita uji lab dari produk saya ini 6. Ya. Paping bloknya 3, kloset 1, interior sama granit. Di kementerian ngomong, ngasih jempol. Ini Pak Tisno kalau lebih intent lagi ada alat yang sesuai nih. Mau tahu nggak alat apa Pak Tisno? Ini Pak dilebur atau dipanasi melalui tungku. Apunya beda Pak. Nanti nilai jual Bapak lebih tinggi. Kan saya kaget Pak. Cuman kan mikirin tungkunya berapa kan? Ya. Variannya juga Pak. Kalau Bapak bisa dapat nanti hasil dari pembakaran tungku itu, satu bisa pabrik kerjasama pabrik semen Pak. Karena dia butuh material Pak. Ya. Dari api kita pembakaran di tungku itu. Yang kedua, ini Buat bahan hebat. bakar apa dia? Enggak, buat campuran. Buat campuran. Jadi dia bikin semen. Nanti yang api kitanya nih Pak yang dari tungku itu Bahan itu. buat bahan itu juga. Ya. Untungnya di kita nggak jual semua karena dia penyimbang perekat untuk produk-produk saya. Ya. Yang ketiga Pak, kesehatan Pak, tulang, gigi, Oh. beli Pak. Ternyata dari situ Pak. Apa minum apa? Udah dijadiin untuk gigi palsu. Oh, buat gigi. Terus sama tulang gitu loh Pak. Kayak tulang patah atau apa gitu. Iya. Saya juga kaget. Jadi kan namanya dia laboratorium ya Pak.
standar kapasitas alat yang punya orang hebat. Oh, saya jual produk-produk berat lagi kan? Dia ngomong gitu pak. Ya saya tahunya pas di balai Kementerian Bandung. Nah di situ pak jujur, tadinya saya mas dulu udah ngedrop pak. Yang melihat kapasitasnya kan kita gini, 4 ton tiap hari pak rutinitas. Saya cuma 1 ton lebih sekian kilo. Progres saya ini karena kami nyari sendiri door to door untuk ngejual ini secara pemasarannya belum dibantu sama kita nggak tahu ya pemerintah punya program apa kan belum secara menyeluruh. Ada juga saya nyinggung TJSL, CSR. Jadi TSR yang masuk itu saya nggak minta duit pak. Iya. Saya bilang begini, bapak di sini banyak warga yang nggak punya WC, bisa nggak masuk di beberapa titik pasang proses saya sama pumping block saya yang untuk resapan. Ya. Jadi saya selalu ngasih syaratnya begitu pak. Itu dipasang, di klosetnya ke saya. Iya. Jadi, masuk itu masuk. Nah, yang kedua, saya lagi nge-push lagi setiap program TJSL begitu. Nah, ini yang lagi kita kerjakan kan untuk Pertamina, Pak. Pertamina tergiur pas dapat cerita saya. Iya, Pak Tisno kan binaan kita nih. Ada progres apa? Pak Tisno lagi bikin pumping block dari produk cangkang kerang. Saya ngomong lagi, Pak, terpasang Pak di jalan apa namanya? Kayak itu jalan sepeda sama jogging itu apa namanya? Iya, dirubah supaya ini belum terpasang Pak Bibuk Pak. Jadi saya ngerayu. Pakai ini harus gitu ya? Iya saya, ya namanya saya kan juga ini kan program binaan mereka ya. Saya ngerayu kan wajar Pak. Kita ada regulasi tentang kita aktivitas pekerjaannya rutinitasnya jalan gitu Pak. Kalau untuk nilai jual. Oke. Sampai produknya yang sudah apa aja nih? Yang sudah. Yang dari awal. Kalau ini baru. Ini baru ya. Kloset udah jalan. Kloset udah jalan ya. Pumping blok A1 yang rada mulus kayak gini, kotak persegi 4. Terus A2 yang kayak gini. Udah nyampe Tangerang. Udah nih. Terus 3 diamond yang segitiga. Ya. Segitiga gitu, tapi ada corak motifnya Pak bagus. Itu 4.000, itu juga udah. Nah, terus baru ini nongol. Gelombang. Nah, itu lo terangin. Nah itu lagi kita muat. Nah ini kan organik, taruh organik ya. Ini dari kayak tulang manusia lah taruh lagi. Ini kalau kena air, kena ini gimana? Dia menyusut? Enggak. Kultur bangunan itu adem Pak, sejuk. Karena udah dipakai sama satu hotel di Mori di 1914 itu dibeli sama orang Cina. Di samping dia beli bahan, saya juga sana kolaborasi Pak terkait pengecorannya. Jadi dia nge-mix bahan ini dari cangkang pure, cuman dia pakai perekatnya antara semen putih sama semen hitam tetap. Nah itu dicor Pak, bukan di kotak-kotak bikin kayak keramik. Pak, amplas Pak, udah kayak granit Pak. Nah itu yang lebih nguatin saya lagi. Jadi untuk kerang hijau ini kita kalau mau usaha update itu nggak perlu di setiap produk. Kalau kita bisa mengefisiensi tambahannya, cangkangnya nih secara efisien, itu bakal laku di pasaran. Tuh dengerin, Pak Tisno ya. Ini luar biasa loh. Ini pegiat lingkungan yang luar biasa. Ya, jadi manfaatnya apalagi ini kan nggak ada berhentinya. Ini takutnya kalau ini tidak diolah pemerintah kemudian dari perusahaan yang tidak melirik ke sini dolim ya. Karena nanti kalau nggak dirawat ya lautnya akan keurung ya Pak Tisno. Ini itu Pak yang saya bilang tadi. Oke ya.